من المسلمات خصوصا صاحب الكتاب الحبيب علي بن حسن هذا الراتب ويا محمد عارف بن الحم وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kita sama bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Satu nikmat yang luar biasa. Wa barik fi bukuriha. Umat Nabi selalu diberkahi bagi yang aktif bisa menjaga sholat jamaah subuh tiap harinya. Dan alhamdulillah setelah itu kita bisa hadir dalam kajian kitab Al-Dzikra, syarah daripada Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, karangan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. InsyaAllah harapan kita dengan hadirnya kita di Masjid Al-Dzikra ini, Allah tanamkan lisan kita mudah untuk terus berzikir dan diberikan keberkahan serta syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sampai pembahasan kita di zikir yang kelima, masalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau kita baca Ratibul Attas itu, yang pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mudah kita ini kan. Nah, kemudian yang kelima sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah itu dibaca 3 kali di dalam Ratibul Attas. Bismillah mempunyai 5 hukum. Hukum yang pertama, membaca Bismillah wajib di setiap sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, apapun ceritanya. Karena kenapa? Bismillah itu bagian daripada ayat suratul Fatihah. Ini ittifaqul ulama alal jumhur. Yang menjadi perbedaan antar mazahib, Bismillah itu dibacanya dengan jahar atau dengan sir. Bismillah dibacanya dengan keras atau tidak. Ini yang menjadi perbedaan ulama. Kalau Bismillah wajib dibaca, itu semua tidak ada perbedaan. Karena Bismillah bagian daripada suratul Fatihah. Yang perbedaannya bacanya keras apa enggak. Nah, kalau Imam Syafi'i ya menganjurkan ya Al-Fatihah Bismillah itu dibaca dengan keras. Pengertian keras, cukup diri itu yang dengar sendiri. Itu pengertian keras. Bismillahirrahmanirrahim. Itu keras. Itu pengertiannya. Nah, ada sebagian madhab ya, apa itu Abu Hanifah atau Imam Malik, itu mengatakan Bismillah itu tidak dibaca dengan jahar, cukup dengan sir. Makanya kita lihat yang menjadi imam di Masjid Nabawi, Masjid Haramain Syarifain, baik itu di Mekah atau di Madinah, itu begitu takbir
takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu bismillahnya dia baca cukup diri yang dengar. Ya, kalau kita di belakangnya itu kedengaran. Nah, ada juga ulama yang mengatakan hukum bismillah wajib, jadi itu setiap kita melaksanakan sholat. Yang kedua, bismillah hukumnya haram manakala digunakan untuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Misalnya orang mau nipu nih, nipu kan macam-macam, ada pakai online, mau ngerjain yang haram pokoknya, mau nyopet, mau nyolong, ya. Sebelum dia tanda tangan untuk tipu menipu nih, baca Bismillahirrahmanirrahim, itu haram. Perbuatan yang diharamkan oleh Allah, menyebut nama Allah pun hukumnya haram. Yang ketiga, bismillah hukumnya makruh. Apa itu bagaimana makruh? Ya, kalau tadi kan wajib, apa itu wajib? Harus dikerjakan, tidak dikerjakan mendapat dosa. Haram, dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Makruh, ya, ditinggalkan karena imtithalan, itu mendapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Misalnya ngerokok, di sini ada ngerokok gak? Pak RT ngerokok, Pak RW? Enggak. Masa di masjid ada yang ngerokok, gimana sih? Iya. Kalau Habib tanya di sini ada yang ngerokok gak? Ya enggak. Ya Habib asal ya. Tapi kalau di luar masjid, wallahu orang mau ngerokok, ya, tuh rokoknya di Samsu dikasih kopi sama dia. Habib sih suka lihat aja gitu, kasih kopi, dinyalain tuh korek, Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak boleh. Sama nyabut uban. Nyabut uban itu hukumnya makruh, Pak. Inti cabut uban, Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Sama inti makan yang bau-bau. Apa yang bau-bau? Kancing, ya, bete, bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana hukumnya, Bib? Kalau kita makan nasi, lauknya kan macam-macam nih, ya kan? Ada tahu, ada tempe, ada sayur. Di nasi itu juga ada jengkol. Apakah baca bismillah jadi makruh hukumnya? Ya kalau niatnya ente makan jengkol ya makruh. Jadi ente baca bismillah karena makan. Di situ kan ada macam-macam. Ya kan? Yang nggak boleh itu kalau ente makan satu piring jengkol semua. Ada yang makan jengkol sepiring? Nah, ada. Itu. Kemudian yang keempat, ya, sunnah. Sunnah itu, Pak, setiap perbuatan yang Bapak mau kerjakan, kalau perbuatan itu baik, Bapak sunnah baca bismillah. Apapun, mau keluar rumah, mau masuk rumah, ya kan, mau kerja, mau apa, bismillah itu sunnah hukumnya. Itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mubah. Mubah itu dikerjakan sama tidak dikerjakan sama saja. Misalnya, karena glil mata min makan ila makanin akhar. Ini kacamata nih, ya, ada di sini. Saya pindahin ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya naikin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hukumnya mubah membaca bismillah di saat kita memindahkan barang. Anda baca sama nggak baca sama saja hukumnya. Tapi lisan Anda membaca bismillah dapat pahala. Itu.
Nah di sini dikatakan kalau Syekh Ali thumma ata bismillahil jami' li maratibil asma' bimadhari rahmah al-khassah wal amah duna ghairaha min al-awsaf al-jalaliyah masiran ila sumul rahmah as-sabiqah al-mustaghriqah li sairil wujud as-sadir anha wujudu kulli mawjud allati madharuha min awalimir ar-rahmat ar-rahimut al-arshi al-jami' li sairil akwan mustawi ar-rahman qabla dhuhur al-a'yan wa infilaja abat at-ta'yin wal a'yan wa tadullu ganama. Jadi bismillah di sini setelah kita tahu hukumnya ya, ada dua sifat dikatakan oleh Syekh Ali ya di saat menjelaskan tentang nama Allah ini bismillahirrahmanirrahim, ada secara khusus dan ada secara umum. Wa ghairaha min awsafil jalaliyah. Kedua-duanya itu sifat Allah. Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman sama Ar-Rahim ini kedua-duanya sifat Allah. Dan orang membaca bismillah itu mempunyai dua. Ada secara khusus dan ada secara umum. Ya. Pengertian dua sifat Allah ini ada khusus, ada umum. Yang pertama yang khusus. Ar-Rahman itu ialah Al-Mun'im bijala'in ni'am. Ar-Rahman yang memberikan nikmat ya, yang apa? Yang besar. Sebenarnya nikmat nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Semua nikmat harus kita syukuri. Tapi ada nikmat yang betul-betul Allah nggak kasih semuanya kepada makhluknya. Misalnya merasakan nikmat ibadah di waktu sujud. Anda merasakan nikmat sujud dengan Allah. Sujud. Seperti yang dialami oleh Syekh Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah. Itu beliau ya kalau malam tuh sujud luar biasa. Sekali waktu muridnya datang ke masjid, beliau dari sebelum subuh udah di masjid. Beliau sujud ya. Beliau nggak tahu sudah masuk waktu, sudah apa. Akhirnya beliau bangun dari sujud, terus beliau salam. Beliau lap itu matanya dan sejadahnya itu dilipat sama beliau. Akhirnya beliau nanya sama murid, sudah azan? Sudah dari tadi katanya. Jadi dia nggak mendengarkan azan. Ya, oh ya udah. Setelah selesai sholat, dia pulang. Itu sejadah yang dipakai untuk sujud itu basah air mata. Ini sejadah basah dengan air mata. Akhirnya ditanya, kenapa Syekh tidak mendengar azan? Ya, iya. Saya lagi menikmati sujud saya dengan Allah. Saya lagi merenungi, menghayati satu ayat. Apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Artinya apa? Ya Allah, kalau kamu azab, kamu siksa ini makhlukmu, hambamu, fa innahum ibaduk. Mereka semua adalah hambamu. Mereka ciptaanmu. Artinya kalau Allah mau siksa kita, Allah mau azab kita, Allah mau buat susah kita, itu hak Allah. Tidak ada yang bisa melarang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau kamu ingin azab mereka semua ini para hamba, fa innahum ibaduk, mereka itu adalah hambamu, ciptaanmu. Wa in takfir lahum,
Tapi kalau kamu ampuni hambamu ini semua ya Allah, fa innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya kamu ya Allah Maha Pengampun. Ayat ini diulang-ulang di dalam sujud sampai beliau menikmati dan tidak sadar sudah masuknya waktu daripada waktu azan. Neteskan air mata. Ini satu nikmat dari Allah sujud. Anda merasakan nikmat baca Quran, belum tentu semua orang bisa nikmat baca Quran. Anda merasakan nikmat hadir di masjid, pengajian. Anda merasakan nikmat baca Quran, luar biasa. Ada orang yang baca Quran, Pak, enggak dia rasain nikmat. Cuman terpaksa baca Quran. Ada orang yang nikmatnya baca HP, main HP nih. Lihat di media sosial apa? Berjam-jam. Ada orang yang main HP berjam-jam? Itu kenikmatan yang begitu, itu nikmat yang Allah berikan sama kita. Semua orang gak dikasih nikmat. Sama satu lagi, ini nikmat Allah yang besar, yang gak semuanya dikasih. Ziyadatu zakat. Apa? Jenius itu orang, cerdas. Kita sekolah, kita kan pernah ngalamin semua di sekolah, baik itu di ibtidaiyah, di sanawiyah, di aliyah, atau kita kuliah. Dalam satu kelas itu ada 40 orang, 30 orang. Kira-kira dari satu kelas 40 orang itu semuanya jenius cerdas, apa paling satu dari semua? Kadang-kadang di kelas kita nggak ada. Kelas 6 ada A, B, C, D. Dari A, B, C, D itu kelas yang jenius cuma satu orang. Nah, sifat jenius yang Allah berikan kepada hamba itu adalah itu nikmat yang luar biasa, yang Allah nggak berikan kepada banyak hambanya. Contoh, pernah ada pemimpin kita, presiden kita yang bernama B.J. Habibie rahimahullah rahmatul abrar. Saking cerdasnya, jeniusnya beliau bisa menciptakan satu alat yang mana alat itu ditaruh di sayap pesawat. Apa di sebelah kanan, sebelah kiri saya nggak tahu. Itu alat made in India, ide dia yang ciptakan di waktu di Jerman. Jadi baik itu pesawat domestik atau pesawat tempur, kalau ingin berudara harus pakai alat yang beliau ciptakan. Itu. Nah, saya mau tanya, ada gak di Indonesia sekarang pemimpin presiden setelah beliau yang sama kayak beliau? Ada apa gak kepintarannya? Mungkin yang sekarang lebih pintar presidennya, nggak tahu. Ya, pintar kan macam-macam Pak RW. Ini Pak RW jadi pemimpin tuh, wah, orang kalau jadi RW nih tahu mana warga yang tukang ngibul. Ini tukang ngibul nih, ngomong doang gede, janji, tapi nggak dipenuhin. Ya, oh pemimpin tahu tuh. Ya, begitu juga kebalikannya Pak RW. Rakyat warga juga tahu, wah, ini RT ngibul mulu kerjaan. Kalau RT ngibul aja bohong mulu, janjinya dusta, warganya tahu. Apalagi kalau presiden kerjanya ngibul mulu, bohong mulu, dusta mulu, rakyat tahu gak? Kebohongan ditutup dengan kebohongan, itu bukan makin benar. Ya, saya kayaknya sampai saat ini nggak pernah lihat ada mobil made in SMK di jalan, nggak ada. Makanya tuh mobil luar biasa, nggak rusak-rusak. Onderdilnya nggak ada yang jual. Ya. Di jalan juga nggak ada, emang nggak ada yang jual. Ya, makanya hati-hati. Ke depan cari pemimpin tuh kriterianya udah disebutin sama Nabi. Yang sidik, patona, amanah. Itu. Ya. Jangan kita sekarang udah bukan zamannya lagi.
nyari pemimpin, mau itu RT ke lurah ke. Sekarang saya heran, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, orang milih RW berebutan sekarang Pak RW. Ya, di Jakarta milih RW berebutan, pakai spanduk juga, pakai ngundang dandutan juga warga. Ngapain nih? Ini ada pemilihan RW, Beb. Lah, seingat saya orang dulu kagak ada yang mau jadi RW, apalagi jadi RT. Lu nggak ada yang mau. RT dulu turun menurun, ngkongnya RT, kakeknya, bapaknya, pokok RT turun, nggak ada yang mau jadi RT kagak. Sekarang kalau RT aja pemilihannya prosesnya ada money politik, RW begitu juga, lurah apalagi, bagaimana kalau presiden? Itu sifat-sifat begitu kita buang sekarang. Kita memilih pemimpin yang bisa membawa kita baik, yang bisa membawa negara baik. Ya, jadi nggak boleh lagi milih pemimpin tuh yang pencitraan ya, masuk comberan, masuk gorong-gorong, turun ke kali. Saya kalau punya ada calon pemimpin nyebur ke kali masuk, saya kagak mau pilih. Itu tukang beling. Nggak boleh jadi pemimpin yang begitu. Pemimpin harus terhormat, punya wibawa. Unjukin intelektual dia, unjukin kepintaran dia, unjukin dia layak menjadi seorang pemimpin. Nanti kalau dia udah jadi pemimpin, baru turun ke kali, turun ke gorong-gorong, turun ke comberan. Ya Pak RW ya. Jadi Pak RW kalau ada RT yang mau pemilihan turun ke comberan, jangan jadi RT gitu. Itu pencitraan tuh, hati-hati tuh. Mau jadi RT berebut, ada gajinya katanya. Ya. Kemudian ada nikmat yang kedua umum. Itu apa? Ar-Rahim. Dua-duanya sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim sifat Allah. Tapi Ar-Rahim itu sifatnya umum, bukan khusus. Mau yang beriman, yang gak beriman, yang soleh, yang toleh, yang baik, yang gak baik, yang taat, yang maksiat, itu dikasih sifat Ar-Rahim. Apa Ar-Rahim? Kasih sayang. Anak sayang sama orang tua. Ya emang itu Allah tanamkan. Sifat kasih sayang Allah tanamkan, Allah berikan kepada semua makhluknya. Baik itu natik atau ghaira natik, baik itu manusia atau binatang, Allah kasih sifat kasih sayang. Jadi kalau ada orang tua nggak ada rasa sayang sama anak, itu bukan manusia. Binatang aja dikasih rasa kasih sayang, anak tidak sayang dengan orang tua. Ya, aneh kasih contoh, aneh nggak mau kasih contoh manusia. Sifat kasih sayang, aneh kasih contoh binatang aja dah. Ente tahu ayam apa enggak? Ayam itu, ayam kalau dia punya anak, bawa anak 7, 5, 10 anaknya, masih kecil-kecil nih, baru turun dari kandang, anaknya baru mulai diajak main. Ente tangkap anaknya 1 biji, bagaimana kira-kira? Diapain? Dipendel ente. Betul? Kalau nggak percaya praktikin aja. Itu dekat pos banyak ayam tuh, saya kalau pulang suka lihat banyak. Ente tangkap anaknya coba. Anaknya ada 9, ada 5, ente tangkap 1, kan masih banyak sama dia. Betul apa enggak? Enggak dipikirin yang banyak, yang kita pegang nih diudak gitu. Betul apa enggak? Sayang banget tuh ayam sama anak. Ini baru ayam, belum binatang yang lain. Nah kalau manusia nggak punya rasa kasih sayang, irhamu man fis sama, yarhamkum man fil ard.
Ya. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di atas muka bumi, maka Allah akan menyayangi kalian. Kalau kalian gak punya sifat kasih sayang, cuman sayang yang sebenarnya hanya ada sama orang tua kita. Kita anak gak punya sifat sayang sama orang tua. Kita sama orang tua cuman cinta, sayang, tapi belum sampai makna sayang yang sebenarnya. Karena sayang itu Pak, arti sayang ialah dia sudah berkorban untuk orang yang dia sayangi, ya, lebih dari dirinya sendiri, lebih dari segalanya. Orang tua sama kita bukan cinta, sayang. Kalau sayang sudah pasti cinta. Cinta belum tentu dia sayang. Ini pembahasannya jauh Pak RT nih, Pak RW nih. Ya, ya. Ini mau diterusin apa nggak bahasa sayang sama cinta nih? Ya. Ntar kemana-mana lagi ya kan. Orang tua sayang karena dia berkorban untuk anaknya. Seorang ibu, Allah katakan dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin. Ibumu mengandung kamu susah di saat hamil 9 bulan. Ala wahnin, ditambah susah di saat ingin melahirkan kamu. Manakala ada pilihan satu di antara dua, dokter mengatakan kepada seorang ibu yang ingin melahirkan, ibu, ini ada pilihan satu di antara dua. Salah satu harus ada yang hidup dan ada yang mati, meninggal. Ibu pilih, mana yang ingin hidup, apa anak ibu, apa ibu. Saya yakin pasti seorang ibu dia akan memilih, tidak apa-apa saya yang meninggal, biar anak saya yang hidup. Karena kenapa? Harapan ibunya agar anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha, dia bisa mengirimkan pahala untuk ibunya. Susah ditambah susah kata Allah, waktu melahirkan dan waktu hamil. Lahir dari seperti botol kita, penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh kelembutan. Dibesari kita oleh orang tua kita. Dari kita tidak bisa melihat sampai kita bisa melihat. Dari kita nggak bisa bicara sampai kita bisa bicara. Dari kita tidak bisa tengkurap sampai kita bisa tengkurap. Dari kita tidak bisa duduk sampai kita bisa duduk. Dari kita tidak bisa jongkok sampai kita bisa jongkok. Dari kita tidak bisa diri sampai kita bisa diri. Dari kita tidak bisa jalan sampai kita bisa jalan. Inilah sayang orang tua dengan kita. Disuapin makan kita, dicebokin kita, ditidurin kita. Sedih kita Pak. Sayang orang tua dengan anak. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana dia telah berkorban untuk anaknya. Tapi kalau kita seorang anak dengan orang tua, Anda mau katakan sayang dengan orang tua Anda, Anda mau katakan sayang dengan ibu Anda, apa yang sudah Anda lakukan untuk ibu Anda? Kalau Anda masih nomor duakan ibu Anda, kalau Anda masih nomor duakan ayah Anda, kalau Anda masih nomor duakan orang tua Anda, jauh dari kata cinta Anda dengan orang tua, apalagi kata sayang. Anda masih mengutamakan istri Anda, Anda masih mengutamakan anak Anda daripada orang tua Anda, jauh daripada rasa cinta. Anda katakan sayang dengan orang tua, apa yang Anda sudah lakukan? Pernah Anda ceboki orang tua Anda? Pernah Anda suapi makan orang tua Anda?
Pernah Anda tuntun orang tua Anda dengan kasih sayang? Pernah Anda tiduri orang tua Anda ada pompok? Masya Allah. Wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Apa kata Allah? Aku tentukan kalian tidak sujud kecuali kepada aku. Yang pertama Allah ciptakan kita, Allah minta untuk kita taat dengan Allah. Setelah itu dikunci amal taat kita dengan Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kamu dengan ibumu, dengan kedua orang tuamu. Anda datang kemana-mana, ke Habib, ke Kiai, ke ulama, ke ustadz, minta doa biar sukses, biar gobul. Tapi ente nggak minta doa sama orang tua ente, no, nggak bakal gobul itu. Bagaimana kita lihat murabbi kita? Saya suka ngelihat murabbi kita nih, kalau habis ngaji diajak ke rumahnya makan. Bagaimana murabbi itu menghormati seorang ibu luar biasa. Ya, Masya Allah. Jadi kalau cinta, siapa juga bisa punya rasa cinta. Cinta itu maksud dan tujuan saja. Kalau maksud dan tujuan udah dia dapat, maksud dan tujuan udah dia dapat, udah itu cinta. Ya, insya Allah Allah tanamkan rasa sayang kita dengan orang tua kita. Nah makanya ada dua pembahasan kita daripada Bismillahirrahmanirrahim, secara umum dan secara khusus. Kalau yang secara khusus adalah nikmat yang Allah berikan yang tidak semuanya Allah berikan kepada makhluknya. Adapun Ar-Rahim, kasih sayang secara umum Allah berikan kepada semua makhluk Allah. Anda kalau sayang sama anak Anda, belikan bajunya, pakaiannya, sekolahnya yang bermanfaat untuk dia, yang tidak melanggar aturan Islam. Kita umat Islam, kita harus pakai syariat kita. Kenapa? Karena syariat itu diajarkan di dalam Al-Quran dan dilindungi oleh undang-undang dasar kita. Jadi kalau orang Islam fanatik dengan syariat, fanatik dengan Islam, agama lain gak boleh marah. Kenapa? Memang diajarkan dalam Al-Quran. Gitu loh. Ini ada orang fanatik banget sih sama agama. Bukan fanatik. Ini syariat kami. Jangan Anda belikan baju anak Anda. Saya sayang Beb sama anak saya. Tapi Anda belikan baju yang merusak moral dan akhlaknya. Baju yang macet, terbuka aurat. Ada ustadz nih. Ada ustadz. Kiai lagi. Ya, ustadz kiai lagi. Ya, alhamdulillah. Nih istrinya ustadz nih, istrinya kiai. Kenapa? Tiap minggu pagi atau Sabtu pagi senam, Pak RW, senam di lapangan. Wah, gila, itu istri kiai. Pakai celana macet, cet. Celana legging itu kan untuk di dalam rumah, untuk daleman. Dipakai untuk olahraga. Yang macet tuh celana. Kaosnya ketat. Jalan juga kelihatan cepak-cepok. Itu bagaimana begitu? Mau istri ustadz, istri kiai, dosa ya dosa. Beb, yang penting kan nutupin aurat. Pengertian penutup aurat adalah tidak terlihatnya warna kulit, betul. Tapi ada sebagian ulama mengatakan, khususnya para ahli sufi,
yang dikatakan penutup aurat itu adalah yang menutupi bayangan body dia, yang menutupi cetakan badan dia. Kalau pakai celana macet, legging, ceplakannya kelihatan, betisnya gede kelihatan, itu bukan penutup aurat. Nah, itu bukan sayang sama istri, sama anak gitu. Harimau ngedidik anaknya menjadi buas atau tidak? Buas. Nih bapak emaknya lagi mau nangkap mangsanya, anaknya disuruh lihat. Kalau bahasa kita, lihat nih, emak bapak mau nangkep nih. Wah, dia perlu diudak tuh, manjangan diudak, atau kerbau diudak, ditangkap, digigit, diajarin buas anaknya. Kenapa? Emang harus begitu. Dia buas, anaknya ajarin buas. Nah, kalau singa, anaknya diajarin kayak kambing. Macan diajarin kayak kambing. Macan juga, tapi macan ompong. Ya, makanya itu kasih sayang. Harus tahu sayang sama anak, sayang sama istri. Arahkan dia yang tidak menimbulkan murka Allah. Itu dua pembahasan kita. Kemudian masiran ila sumul rahmah sabiqah al-mustaghriqah li sairil wujud as-sadir anha. Masya Allah. Dengan kita membaca bismillah, kita ini bisa merasakan ya di dalam kasih sayang Allah yang begitu luar biasa, yang dalam. Tanpa bismillahirrahmanirrahim tidak ada kita. Semua itu. Makanya keindahan yang Allah timbulkan, keindahan itu semua dengan kebesaran Allah, dengan nama Allah, Bismillah. Itu yang ada di dunia semuanya itu. Ya. Semuanya. Apapun yang kita lihat, keindahan apapun, semua dengan nama Allah. Gunung meletus, adanya tsunami, adanya gempa, dengan nama Allah. Itu siapa yang bisa goyangin dunia? Yang bisa goyangin dunia siapa? Kira-kira ada gak pejabat, aparat yang bisa goyangin dunia? Nih Sentul goyangin nih, ada gak selain Allah yang bisa? Kalau ada, saya undang dia goyangin tempat-tempat tertentu aja. Ya Pak RW ya, yang di dalamnya biar ketiban semua itu. Cuman semua kan kehendak Allah. Saya kemarin makanya nggak ngajar, baru pulang dari Aceh. Saya ke Aceh Pak, saya ziarah ke Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih, Tengku di Anjung. Itu di situ ada batasnya Pak, batas tsunami. Itu kira-kira 3 meter tuh, ada tandanya 3 meter. Itu satu kampung tuh habis. Tapi makam ini nggak rusak sama sekali, nggak rusak. Coba masjidnya kokoh, nggak ada yang rusak. Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, waktu tsunami gede sekelilingnya hancur, itu air ke dalam masjid aja nggak masuk, seperti terbelah begitu tuh di masjid. Makanya kalau orang dari jendela lihat ada air, tapi di masjid nggak masuk. Siapa yang bisa begitu kira-kira? Saya ke sana kemarin dalam peletakan batu pertama pembangunan gubah
Saya punya mertua di Aceh Timur, Simpang Ulik, karena mertua saya orang Aceh. Di sana ada pesantrennya, ada masjidnya, ada sekolah. Doakan biar pembangunan gubahnya insya Allah lancar. Ya. Kemudian, ya, qabla dhuhuril ahyan wa falaga hayatul ta'in. Jadi dengan nama Allah itu, dengan kehendak Allah semuanya, sebelum adanya dunia, sebelum Allah ciptakan segala macam. Itu. Wa dzalika wa karrara dzalika thalathan. Nah, maka bismillah itu dibaca, diulang 3 kali. Orang kan Pak baca bismillah beda-beda Pak, kelasnya beda-beda, keyakinannya beda-beda. Itu di dalam kitab Karamatul Aulia, ada satu orang dikasih ijazah sama gurunya, dia minta wirid, dikasih amalan apa? Baca bismillah. Wah, diamalin sama dia. Ya, kalau dia ingin sekolah, ingin mengaji dengan gurunya, itu sekali waktu jalan banjir. Dia mau ngaji sama syekhnya, jalan yang biasa dia lewati banjir, tapi dia lewat aja, dia jalan aja di atas air, nggak tenggelam, nggak, jalan biasa. Begitu dia selesai, teman-temannya nanya, kamu baca amalan apa nih? Kok kamu bisa jalan di atas air? Ah, enggak, saya biasa lewat jembatan situ. Enggak, itu banjir. Saya nggak ada amalan apa-apa. Saya cuma dikasih sama syekh itu amalan baca bismillahirrahmanirrahim. Wah, datang temennya ke syekh, syekh, saya minta ijazah baca bismillahirrahmanirrahim. Dikasih. Cuman dia ngamalin itu bismillah tujuannya apa? Biar nggak tenggelam, biar jalan di atas air bisa, bukan karena Allah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Begitu dia mau coba, dia mau tes jalan di atas air, baru selangkah tenggelam, udah nyungsep. Kenapa? Niatnya udah beda, kadarnya beda. Jadi dengan nama Allah tidak ada yang sulit, dengan kehendak Allah tidak ada yang sulit. Fa idza arada syai'an ayyakula lahu, udah mau ngapain lagi? Yang sulit yang kalau Allah nggak mau. Yang sulit kalau Allah nggak mau. Tapi kalau Allah mau nggak ada yang sulit. Kan itu. Ya. Istiqra li jami' al-haqiqah zatan wa sifat. Wa fi'lan wa yusir fil 'alam ila al-hadrat al-mustaqraq ila rahmah al-jami'ah. Lisan asmaul husna wa la yadharu mu'athar al-wujud illa ana athar dhalika al-asma'. Wa tadawwala itu bukan alim al-sifat wa rahmah li hadhihi al-asma'. Allati fi nasl sa'ir al-wujud hadha min alim al-wujud wal jami'. Jadi asmaul husna itu dari semuanya yang paling mulia. Itu berikut aturan susunan yang ada. Allah itu apa sih? Alimun ala zat al-wujud al-mustahik li jami'il kamalat. Allah itu adalah yang mengetahui, ya, atas apa yang terjadi di atas muka bumi dan yang lainnya. Al-mustahik li jami'il kamalat, dan Allah adalah memiliki semua sifat-sifat yang baik. Jadi jangan Anda beranggapan satu langkah semut tidak diketahui Allah bukan dengan kehendak Allah. Anda salah. Langkah semut dengan kehendak Allah, dengan keinginan Allah. Jatuhnya daun kering dari batang pohon dengan kehendak Allah, dengan sepengetahuan Allah. Napasnya kita, napas dengan kehendak Allah, keinginan Allah, ya, dengan sepengetahuan Allah. Saya tadi malam tidur di tempat saya di Cisarua, ya, yang saya rencana mau bangun pesantren, ada tanah tapi belum jadi-jadi, ya.
Saya ke sana, begitu saya masuk di gang ada bendera kuning. Saya sudah terbiasa dari dulu, kalau lihat bendera kuning saya bacain Fatihah. Berarti ada yang meninggal. Begitu saya masuk, saya pulang, saya tanya sama yang jaga tempat saya, itu siapa yang meninggal? Orang belum tua betul, nggak ada sakit, nggak ada apa. Lagi ngopi sama temennya, sama Ustadz Lili katanya. Habis lagi ngopi dia pusing, dia pulang ke rumah, sampai rumah dia muntah. Dibawa ke rumah sakit, udah habis, udah meninggal. Ya, artinya apa yang saya katakan, yang ingin saya sampaikan, napas kita dengan keinginan Allah, dengan kehendak Allah, dengan sepengetahuan Allah. Jadi jangan coba-coba Anda macam-macam dengan Allah. Kita ini cuman kontrak sama Allah. Napas kita cuman kontrak dengan Allah. Dengan apa kita bayar kontrak kita? Dengan taat kita kepada Allah, dengan sujud kita, dengan ruku kita, dengan zikir kita, dengan baca Quran kita, dengan perbuatan baik kita. Itu bayarannya. Ya. Ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Hidup kita yang Allah inginkan cuma satu. Ayyukum ahsanu amal. Mana amal baik? Ente mau jadi pejabat, mau jadi aparat, nggak ada urusan. Ente jadi pejabat selama tanda tangan ente bisa menguntungkan untuk kebaikan, ente tanda tangan yang banyak, menguntungkan untuk orang banyak, bukan menguntungkan untuk segelintir orang, tanda tangan. Ente jadi aparat bisa menegakkan hukum yang adil, tegakkan hukum yang adil. Jangan Anda aparat menjadi keparat. Itu baru di hati berat. Anda menjadi ulama, menjadi ustaz. Jangan Anda jual ayat Al-Quran, jangan Anda jual itu hukum. Nah, jadi di sini ya, semuanya aturannya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya saya belum menemukan setelah murabbi kita pulang ke rahmatullah, setelah guru kita pulang ke rahmatullah, dipanggil oleh Allah. Mungkin Allah sayang. Ya, saya ingin sampaikan, tidak ada di Indonesia ini, mungkin tidak akan ada yang bisa menggantikan seperti murabbi kita. Mungkin tidak akan bisa ada di Indonesia. Coba bagaimana ahli maksiat begitu ikut dzikir dengan beliau, kesentuh itu hati, bertobat. Orang yang sedang tidak fokus, begitu beliau pimpin dzikir menjadi fokus. Kalau saya katakan, saya lihat nih belum ada, mungkin saya rasa tidak akan ada. Kita doakan agar anak-anak murabbi kita bisa menggantikan daripada orang tuanya. Amin ya rabbal. Wa amma madzal farq awal min khalaq bismillahirrahmanirrahim yaum yazaru mawjudat wa yadram ya fil ardin was samawat wa rahmatul futuh an-nazila 'alan nas bisirrat al munafiq wa ta'ala ma yaftahu lin nas min rahmatin fala musikalah. Ya, al-ayah. Wa afdalul a'mal faqad warada al hadits an-nabawiyyah bi wayam afdalul a'mal allati tadullu 'alaiha sa'ir a'mal bani wa tudril sabah bi mawdil asrar wal ma'ani fiha walau batana fiha ikhtawa 'alaihi bismillah min asrarna fadlu wudul waquf 'alaihi wa ta'ala min ulum al-a'mal wa nashkar al-musawir bi duril lisan andu khul dhalika al-maydan wa tarju min al-qahwa رضي الرجال وارتفعت عليه من الفضائل والأسرار وما يدر الذكر biar mulazim lahu mensyarakat anwa intah. Jadi kesimpulannya ya, dengan bismillah Allah bisa buka segala-galanya. Ya, dengan bismillah Allah bisa buka. Yang sulit menjadi mudah. Makanya amalkan ya ratib
Di sini alhamdulillah Masjid Az-Zikra ini kalau setiap malam Jumat itu ada baca ratib. Ada kan? Nah, kalau bisa diselang-seling. Ada baca ratib Al-Haddad, baca ratib Al-Attas, itu di situ ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ente baca bismillah. Ente kalau udah mudawamah, rutin istiqomah dengan bismillah, ilmu apapun yang jelek nggak bisa ngenain ente. Mau santet, mau sihir, mau ilmu hitam nggak bakal bisa. Nggak usah baca amalan yang lain. Bismillah aja udah. Kalau bismillah sudah mendarah daging sama ente, nggak bakal bisa ilmu-ilmu jelek mengenai ente. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Semoga Allah tanamkan sifat rahmat sama kita. Allah tanamkan sifat sayang sama kita. Ya, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Allah jadikan hidup kita lebih baik dari yang sebelumnya. Allah jadikan hidup kita mendapatkan redha Allah, mendapatkan redha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah buka pintu kebaikan untuk kita semua. Dan Allah tutup pintu kemaksiatan untuk kita, ya Allah. Baik maksiat yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, apapun yang sifatnya maksiat, apapun yang menimbulkan murkamu, apapun yang membuat kami hina di matamu, ya Allah, tutup semua perbuatan itu, ya Allah. Buka semua pintu kebaikan yang menimbulkan redha dan rahmatmu, dengan keutamaan Ar-Rahman, dengan keutamaan Ar-Rahim, dengan segala-galanya daripada Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah, matikan dengan kalimat la ilaha illallah, masukkan ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah, bangkit di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, bersama ahli la ilaha illallah, di bawah bendera la ilaha illallah, yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatihim minal fitani. Wa sallallahu sallam alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.